Bantuan orang-orang beriman yang lain dalam hal ini adalah berupa syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian, sampai pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan ayat yang ke-6 dari surat An-Nazi'at. Dan persoalan yang mesti kita fahami dari ayat tersebut, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini, bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia ini akan berakhir dengan terjadinya hari kiamat, dan kiamat itu terjadi dengan ditiupkannya sangkakala yang pertama. Maka dengan sangkakala tersebut, maka seluruh jagat raya ini pun akan hancur, langit akan pecah, bumi akan berguncang, dan manusia pun berada dalam ketakutan yang sangat luar biasa, hingga pada akhirnya mereka pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian, setelah dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah pun membangkitkan mereka dari kubur mereka masing-masing. Dan untuk kebangkitan ini sesungguhnya dapat kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatba'uhar radifah. Tiupan sangkakala kedua akan menyusul sangkakala yang pertama. Nah, hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, yang perlu kita garis bawahi dari ayat yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tiupan sangkakala kedua akan mengikuti sangkakala pertama dengan menggunakan kata-kata ar-radifah. Secara bahasa yang disebut dengan ar-radifah yaitu menunggangi sebuah kendaraan dan posisi radifah itu adalah di belakang penunggang. Jadi wallahu alam, sebagai contoh misalkan kalau dulu kendaraan yang ada seperti onta atau kuda, nah yang menunggangi onta atau kuda ini ada dua orang. Nah, yang berada di depan sebagai pengendali dan yang dibonceng di belakang, nah inilah yang disebut dengan radifah secara bahasa. Artinya jamaah sekalian, jarak antara yang mengendalikan kendaraan tersebut dengan yang dibonceng, nah ini nggak berjauhan. Bahkan kalau seandainya ada jarak antara yang membonceng dengan yang dibonceng,
maka hal ini akan menjadi kesulitan bagi yang membonceng untuk mengendalikan kendaraan tersebut. Ya, sebagai contoh misalkan untuk sekarang kita naik motor atau naik sepeda. Kalau misalkan yang dibonceng jauh duduknya di belakang, nah ini setir motor atau sepeda itu akan goyang, jadi nggak mudah untuk dikendalikan. Maka dengan demikian si yang dibonceng mesti dekat dengan yang membonceng, dan inilah yang disebut dengan ar-radifah dalam bahasa Arab. Maka hadirin sekalian yang saya muliakan, kaitan hal ini dengan tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua, bahwa Allah hendak menyampaikan antara keduanya tidak dipisah oleh jarak yang lama. Antara tiupan sangkakala pertama dan sangkakala kedua, nah ini sesungguhnya sangat dekat sekali. Dan hal inilah yang ditegaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, bahwa ia mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma baina an-nafkhataini arba'un. Antara tiupan sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un, 40. Kemudian orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, apa maksud dari arba'un yang dimaksud oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah arba'una sanah, 40 tahun, atau apakah 40 bulan, atau apakah 40 hari? Hanya saja jamaah sekalian yang saya muliakan, Abu Hurairah menolak untuk menjawab tentang 40 tersebut apakah dikaitkan dengan tahun atau bulan atau hari. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, adanya angka 40 di sini, kalau misalkan kita ambil jumlah yang paling banyak yaitu 40 tahun, maka sesungguhnya ini adalah waktu yang sangat singkat. Ya Pak ya? Setelah manusia mengalami peristiwa kiamat, kemudian mereka dibangkitkan lagi oleh Allah dari kubur masing-masing. Nah ini Nabi menjelaskan jaraknya 40. Dan sekali lagi kalau misalkan kita fahami 40 dengan tahun, sesungguhnya ini adalah ukuran yang sangat singkat. Karena apabila kita lihat hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan waktu untuk mahsyar, ya Pak ya, setelah umat manusia dibangkitkan lalu semuanya diarak menuju mahsyar, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu mahsyar tersebut selama berapa tahun Pak? Selama 50.000 tahun. Jadi wallahu alam 40 kalau misalkan dikaitkan dengan tahun, ini adalah waktu yang sangat singkat. Akan tetapi Abu Hurairah di sini tidak mau menjelaskan secara rinci tentang makna 40, karena memang persoalan ini adalah persoalan yang gaib. Ya Pak ya? Jadi kalau misalkan persoalan yang gaib, ya wallahu alam, gak ada yang tahu hal ini kecuali Allah dan Rasulnya. Dan Abu Hurairah tidak mendengarkan penjelasan dari Nabi terkait 40 apakah tahun atau bulan. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
tiupan sangkakala yang kedua, maka sesungguhnya umat manusia pun akan berbangkit dari kubur mereka. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan manusia berbangkit layaknya sebuah biji-bijian yang telah mendapatkan siraman hujan, kemudian ia tumbuh dari bumi. Dan hal ini seperti dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, siraman hujan yang menyebabkan manusia keluar dari dalam kubur mereka, kata Ibnu Mas'ud, Allah menurunkan hujan sperma dari kolong arsy. Kemudian hujan sperma ini pun menelisik masuk ke dalam tanah, lalu kemudian ia menyatu dengan ajabuz dzanab. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa di dalam kubur seluruh umat manusia akan hancur jasadnya kecuali para nabi-nabi. Hanya satu unsur saja dari tubuh manusia yang tidak akan hancur, yaitu kata Nabi bernama ajabuz dzanab. Nah jamaah sekalian, ajabuz dzanab ini menyatu dengan sperma yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian umat manusia pun keluar dari kubur mereka layaknya biji-bijian yang mendapatkan siraman air hujan. Nah setelah mereka keluar dari kubur mereka, lalu kemudian sangkakala ditiupkan. Nah dari dalam sangkakala itulah keluar ruh seluruh umat manusia. Jadi perlu diketahui hadirin sekalian, ruh kita itu ditempatkan di dalam sangkakala, lalu kemudian ditiupkan, lalu ruh itu berhamburan mencari jasad masing-masing. Lalu kemudian setelah ruh itu menemukan jasadnya, hiduplah makhluk yang bernama manusia tersebut. Kemudian hadirin sekalian yang saya muliakan, setelah umat manusia hidup, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun mengutus dua malaikat yang akan mendampingi setiap manusia. Nah kedua malaikat inilah yang akan mengawal mereka menuju mahsyar. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saat mereka digiring ke mahsyar, seperti dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu an, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yahsurun nas huffatan, manusia akan digiring menuju mahsyar huffatan, dalam keadaan tidak mengenakan sendal. Nah ini Pak ya, jadi manusia keluar dari kubur kemudian digiring menuju mahsyar oleh dua malaikat yang mendampingi. Nah keadaan manusia ini dalam keadaan tidak mengenakan sendal. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, urratan, keadaan umat manusia pada saat digiring tidak mengenakan pakaian sedikit pun. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hurlan, manusia digiring menuju mahsyar dalam keadaan belum disunat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar hadis ini disampaikan oleh Nabi, qalat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kata Aisyah dalam pertanyaan tersebut, ar-rijalu wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Bagaimana keadaannya kalau begitu, sementara laki-laki dan perempuan saling melihat antara satu dengan yang lain? Apa iya di sana orang tidak malu dengan keadaan seperti itu? Nah, ini yang hendak ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru asaddu min an yuhimmahum dzalik. Sesungguhnya di sana kata Nabi tidak ada lagi rasa malu, disebabkan karena keadaan yang sangat menakutkan bagi seluruh umat manusia. Jadi rasa malu terkait dengan keadaan tubuh yang telanjang tanpa mengenakan pakaian, ini akan hilang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan apa? Dikarenakan takut melanda seluruh umat manusia. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yunfakhu fis sur. Setelah tiupan sangkakala kedua terjadi, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyurul mujrimin, kami akan mengarak manusia dan orang-orang yang suka melakukan maksiat terhadap Allah pada saat diarak, yauma idzin zurqa. Pada saat itu mukanya pucat kebiru-biruan. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ulama-ulama kita mengatakan wajah orang-orang yang diarak menuju mahsyar, terutama orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah di masa hidup di dunia, nah ini wajah mereka pucat kebiru-biruan. Nah, wallahu alam, apakah Bapak di dunia ini pernah menyaksikan orang yang takut sampai wajahnya pucat dan kebiru-biruan? Wallahu alam. Kalau kemerah-merahan mungkin ada, Pak. Tapi kalau kebiru-biruan disebabkan karena takut, nah ini terjadi kelak di yaumil akhir. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, keadaan umat manusia seperti yang kita jelaskan tadi, ya, diarak dalam keadaan tidak mengenakan sendal. Kira-kira di dunia ini Bapak kuat nggak berjalan tanpa dengan sendal? Nggak kuat, Pak. Ya, kalau misalkan Bapak mau nyoba, ya coba berjalan di atas aspal dalam keadaan tidak mengenakan sendal, apa yang terjadi, Pak? Yang pasti kaki kita akan kepanasan dan bisa-bisa melepuh. Nah, ini di dunia ini, Pak. Bagaimana nanti di akhirat? Kita ketahui bahwa proses perjalanan menuju mahsyar, dan mahsyar tersebut Allah sengaja mendekatkan matahari dengan ubun-ubun manusia. Jadi aspal yang ada di muka bumi ini ditimpa cahaya matahari, panasnya minta ampun sehingga kaki kita nggak kuat. Padahal matahari boleh dibilang ribuan kilometer dari permukaan bumi. Bapak bayangkan kalau matahari diturunkan seperti kejadian mahsyar nanti, berapa kali lipat panasnya jalan yang mesti kita susuri menuju mahsyar tersebut. Kemudian yang kedua, Aisyah tadi meriwayatkan dari Nabi mengatakan saat diarak mereka tidak mengenakan pakaian. Coba bayangin, Pak, Bapak mengenakan pakaian, bahkan pakai payung gitu, Pak, ya, jalan di panas-panas di muka bumi ini, apa yang terjadi? Tetap aja keringatan, Pak. Tetap aja pengap. Ya, Pak, ya, tetap aja pengap gitu ya, gara-gara panasnya cahaya matahari. Nah, itu Bapak pakai pelindung pakaian, kemudian bahkan ada payung yang menutupi dari atas. Coba bayangin, nggak ada payung, badan kita juga nggak dibalut oleh pakaian. Panasnya luar biasa. Apa yang akan terjadi, Pak? Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, nah ini mesti membuat kita takut, ya.
Sebetulnya ini yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan kejadian-kejadian dahsyat terkait dengan hari kiamat yang Allah inginkan yang pertama supaya kita beriman terhadap kejadian itu dengan keimanan yang baik. Kalau seandainya kita memiliki keimanan yang baik, insya Allah di hati kita akan ada rasa takut mendengar berita-berita terkait dengan dahsyatnya kiamat tersebut. Kalau ada rasa takut, nah insya Allah hal ini yang dikatakan oleh Nabi kita dan disampaikan pada pertemuan yang lalu akan dapat membuat seseorang istiqomah di atas kebaikan. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, kira-kira ada yang tahu nggak siapa yang pertama kali mendapatkan pakaian kelak di yaumil mahsyar? Jadi pada akhirnya umat manusia pun akan diberikan pakaian. Menurut sebagian ulama-ulama, pakaian yang akan diberikan di mahsyar itu adalah kain kafan yang dikenakan sewaktu kita wafat dari kehidupan dunia ini. Maka dianjurkan untuk mengkafani di jenazah ya Pak ya, mengkafani jenazah dengan menggunakan kain kafan yang bahannya lumayan bagus. Tapi jangan terlalu bagus juga, karena ini termasuk ghulu, berlebihan ya Pak ya, dan termasuk mubadzir. Nah kira-kira yang pertama kali mendapatkan pakaian nanti di mahsyar siapa Pak? Gimana, ada yang tahu Pak? Yang pertama kali mendapatkan pakaian nanti di mahsyar, seperti dikatakan oleh Nabi kita, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Pak ya? Jadi Nabi Ibrahim lah ya, Nabi Ibrahim lah yang pertama kali mendapatkan apa? Pakaian, kata Nabi SAW kelak di yaumil mahsyar. Nah sekarang alasannya apa sehingga Nabi Ibrahim yang pertama kali mendapatkan pakaian? Apa alasannya Pak? Kata Ibnu Abbas, disebabkan karena Ibrahim saat hendak dilempar ke dalam api, pakaian yang ia kenakan dilucuti oleh orang-orang kafir. Ya Pak ya? Jadi disebabkan karena Ibrahim malu pakaiannya dilucuti orang-orang kafir, maka malu Ibrahim itu terlebih dahulu ditutupi oleh Allah kelak di yaumil mahsyar. Jadi Ibrahim itu dimasukin ke dalam kobaran api sama orang kafir dalam keadaan tidak berpakaian Pak. Jadi sadis sekali orang kafir ini ya. Baik. Kemudian alasan kedua, ternyata kata Ibnu Abbas bahwa Ibrahim adalah orang pertama kali yang menemukan bentuk pakaian yang paling sempurna untuk menutupi aurat. Kira-kira bentuk pakaian yang paling sempurna untuk menutupi aurat, bentuknya seperti apa Pak? Ya Pak? Bentuknya seperti celana yang kita kenakan. Jadi ini bentuk pakaian yang paling sempurna untuk menutupi aurat. Adapun pakaian-pakaian yang lain sesungguhnya nggak sempurna sebagai penutup aurat Pak. Ya sebagai contoh misalkan orang Arab mengenakan gamis. Kira-kira kalau di dalam nggak ada celana, gamis ini sempurna nggak Pak menutupi aurat? Nggak sempurna. Ada angin sedikit aja bisa ngangkat Pak. Ya. Kemudian contoh kedua, misalkan santri-santri di kita mengenakan sarung. Kalau cuman sarung doang di dalam nggak ada celana, ini nggak sempurna menutupi aurat Pak. Ya, jadi bentuk celana inilah yang paling sempurna untuk menutupi aurat umat manusia. Nah, yang menemukan bentuk celana sebagai penutup aurat adalah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibnu Abbas mengatakan ini alasan kedua sehingga Ibrahimlah yang pertama kali mendapatkan apa? Mendapatkan pakaian kelak di yaumil akhir. Jadi mencontohkan kebaikan, ya Pak ya, mencontohkan kebaikan, dan ini bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Pada akhirnya kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau misalkan seseorang mencontohkan keburukan,
lalu ini diadopsi oleh manusia, orang yang mencontohkan juga akan mendapatkan perlakuan buruk sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ke-8. Allah berfirman, qulubu yauma idzin wajifah. Pada saat itu hati manusia berada dalam ketakutan yang luar biasa. Dari ayat yang mulia ini yang mesti kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan rasa takut yang dirasakan umat manusia setelah berbangkit nanti di yaumil qiyamah dengan menggunakan bahasa wajifah. Jadi artinya apa tadi Pak? Wajifah artinya takut. Baik. Kenapa mesti wajifah yang digunakan oleh Allah untuk menggambarkan rasa takut orang-orang yang berada kelak di yaumil qiyamah? Yang pertama, yang mesti kita fahami dengan wajifah ya Pak ya. Yang pertama, wajifah di sini disebut oleh Allah dalam bentuk isim fa'il. Wajifah, fa'il. Sama Pak ya? Fa'ilun, wajifun. Nah, dalam bahasa setiap kalimat yang polanya isim fa'il, nah ini menunjukkan al-istimrar. Ya Pak ya? Jadi kalau menggunakan isim fa'il, ini menunjukkan keadaan itu berlanjut, terus menerus. Nah, jadi rasa takut yang dirasakan orang-orang nanti di yaumil qiyamah itu nggak cuma sebentar doang Pak. Ya. Jadi rasa takut mereka itu seterusnya. Bahkan rasa takut itu tidak akan hilang sebelum mereka betul-betul menginjakkan kaki mereka di dalam surga. Jadi wallahu a'lam, rasa takut ini berkelanjutan. Kira-kira kalau takut dalam keadaan berkelanjutan, ini termasuk sesuatu yang menyiksa atau bukan Pak? Kira-kira sesuatu yang menyiksa atau bukan? Sesuatu yang menyiksa Pak. Ya. Jadi di dunia ini mungkin kita pernah takut, tapi rasa takut itu hanya sebentar. Makanya kita nggak tersiksa Pak. Kalau seandainya di dunia ini kita dilanda rasa takut yang berkepanjangan, batin Bapak itu akan tersiksa Pak. Bahkan disebabkan karena takut seperti itu, Bapak udah nggak selera makan. Kalau Bapak udah nggak selera makan, udah penyakit bakal datang. Kalau penyakit datang, ya udah selesai Pak. Bisa-bisa diambil sama Allah, kemudian kita antar ke sana ke belakang. Jadi rasa takut itu adalah sesuatu yang menyiksa. Makanya di dunia ini jamaah sekalian, Allah turunkan agama, Allah kirim rasul, kemudian Allah bekali rasul itu dengan Al-Quran. Tujuannya agar supaya rasa takut itu berkurang. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang dan rasa takut itu akan berkurang. Misalkan kita baca Al-Quran lalu kita pelajari ilmu-ilmunya, kita fahami janji-janji Allah terhadap orang yang baik, insya Allah saat kita melakukan kebaikan dan kita berharap janji Allah, maka di hati kita akan ada ketenangan. Dan perlu diketahui, orang-orang beriman akan berat meninggalkan kehidupan dunia ini pada saat mereka sakarat, disebabkan karena rasa takut dan gundah tersebut. Makanya di dalam Al-Quran jamaah sekalian, saat orang beriman hendak diambil nyawanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
akan diturunkan malaikat yang banyak. Malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk mendampingi orang beriman yang sedang sakarat. Lalu kemudian malaikat-malaikat rahmat ini menyampaikan apa kepada orang beriman? Jangan engkau takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu harus gembira dengan surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Jadi wallahu alam jamaah sekalian, setelah orang-orang beriman mendapatkan motivasi dengan adanya surga, barulah rasa takut itu berkurang. Barulah rasa takut itu hilang. Kemudian nyawa orang beriman ini pun dicabut oleh malaikat maut. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, yang mesti kita fahami dari apa yang disampaikan tadi ya, bahwa dunia ini isinya adalah ketakutan demi ketakutan. Kita berada dalam kemiskinan, hati kita khawatir, jangan-jangan besok ada kejadian. Jadi dalam keadaan miskin, hati manusia akan dilanda oleh ketakutan dan kekhawatiran. Dalam keadaan kaya luar biasa pun, hati manusia tetap akan dilanda oleh ketakutan. Maka oleh karena itu ketakutan ini harus kita kikis. Dengan apa? Dengan banyak-banyak memahami janji Allah terkait dengan surga bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, dengan melakukan apa saja yang menjadi syarat agar supaya janji itu dapat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi insya Allah kalau misalkan kita beribadah kepada Allah, kita berharap surga, rasa takut itu akan berkurang. Yang ada di hati kita adalah ketenteraman dan kenyamanan. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, kembali ke ayat yang sedang kita bicarakan sekarang ya Pak ya. Jadi rasa takut yang dirasakan orang-orang setelah kiamat terjadi, keadaannya itu terus menerus. Hatinya itu takut luar biasa dan ini berkelanjutan. Makanya di dalam ayat yang tadi kita sampaikan, wajah mereka itu pucat sampai keburu-buruan gara-gara ini Pak. Ya, jadi takut itu nggak putus-putus gitu loh. Ya, jadi wajah mereka sampai seperti itu. Bahkan di dalam ayat yang lain seperti di surat Al-Muzammil, Allah mengatakan yauman yaj'alul wildanu syiba. Disebabkan karena rasa takut nanti setelah yaumil kiamah, setelah berbangkit, kalau misalkan diibaratkan seseorang yang masih muda, rambutnya berubah menjadi apa? Menjadi uban. Nah ini gara-gara takut gitu Pak. Nah ini gambaran yang disampaikan siapa? Gambaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan yaumul mahsyar setelah kita berbangkit dari kubur kita masing-masing. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, wajifah dalam bahasa Arab sebuah ketakutan disebabkan karena dipukul atau disebabkan karena merasa sakit. Nah, itu yang disebut dengan wajifah Pak. Nah sebagai contoh misalkan dalam bahasa Arab, wajifah itu digunakan oleh seorang kusir ketika ia hendak memacu kudanya. Jadi ia pukul kudanya, nah kuda ini merasa sakit sehingga ia takut, lalu ia ngacir, lari kencang. Ya, jadi ini yang disebut dengan wajifah. Rasa takut disebabkan karena kita merasa takut, merasa sakit. Baik, dikit lagi ya, dikit lagi. Kemudian selanjutnya dalam bahasa Arab yang lain ada juga istilah-istilah untuk rasa takut, termasuk khauf, termasuk khosyah. Nah kalau khosyah misalkan, nah ini rasa takut disebabkan karena apa Pak? Jadi khosyah artinya takut juga ya.
Nah, ini kira-kira sebabnya apa rasa takut yang bernama khosyah itu muncul? Rasa takut yang bernama khosyah muncul disebabkan karena ilmu. Ya Pak ya. Jadi bukan karena kita merasakan sesuatu yang menyakitkan, bukan. Jadi khosyah itu muncul karena ilmu. Makanya di dalam Al-Quran apabila Bapak perhatikan, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang akan takut, cuman takut di sini bahasanya khosyah ya Pak ya, kepada Allah, kata Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian di dalam ayat yang lain bisa Bapak lihat di surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala dari awal ayat membicarakan tentang ilmu Pak ya, tentang disiplin ilmu, tentang sumber ilmu. Yang pertama Allah bicara Al-Qur'an di surat Al-Bayyinah. Kemudian yang kedua Allah berbicara tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai peraga ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Coba Bapak lihat di akhir ayat, setelah Allah tuntas membicarakan ilmu dan sumber ilmu, di akhir ayat surat Al-Bayyinah apa yang Allah jelaskan? Dzalika liman khasyiya rabbah. Khosyah adalah rasa takut, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Khosyah adalah rasa takut yang disebabkan ilmu. Nah jamaah sekalian, karena waktu udah habis, sebetulnya ayat ini belum selesai ya Pak ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita ulang lagi ya. Jadi ayat ini belum selesai. Sebagai intisari yang mesti kita petik ya Pak ya, dari ayat ke-7 kita mesti berupaya untuk menakuti Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia ini, sebelum ketakutan yang sesungguhnya melanda kita kelak di yaumil kiamah. Siapa yang takut di dunia ini kepada Allah, maka insya Allah takut itu akan dapat menghilangkan rasa takut kelak di yaumil mahsyar. Rasa takut di dunia ini insya Allah bahkan akan menjadi jalan kita menuju apa? Menuju tempat yang aman, tempat yang penuh dengan nikmat, dan di sana kita akan mendapatkan nikmat selama-lamanya, yaitu surga. Demikian yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.